Halo sahabat Arista, selamat datang di Arista Montana, tempat kita ngobrol-ngobrol santai seputar pertanian organik. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang proses penyemaian. Sebenarnya proses penyemaian itu seperti apa sih? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk nih. Di belakang saya sudah ada greenhouse tempat dilakukannya proses penyemaian. Yuk! Wah, halo Ibu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ini sedang apa Ibu? Kita lagi nyemai benih untuk persiapan ke lahan. Oh, ini proses penyemaiannya ya Ibu Iya. ya. Nah, kalau boleh tahu ini benihnya dari mana Bu? Benihnya kita produksi sendiri, kita nanam untuk kita pilih yang bagusnya. Nanti kita keluar bunganya, terus kita udah siap petik, baru kita ambil benihnya. Jadi untuk benihnya dari tanaman sendiri tanaman ya? sendiri, ya. Oh, dan kalau boleh tahu ini media tanamnya apa ya Ibu? Media Ini persemaiannya? media tanahnya ini terdiri dari topsoil, Topsoil. terus pasir, arang sekam sama kompos. Oh, jadi Perbandingannya 1 sama 1. percampuran dari berbagai macam ya? Iya. Oh, oke. Dan kira-kira prosesnya nih berapa lama Bu dari kita menyemai benihnya sampai bisa ditanam? Proses untuk ke lahan. Yes. Kita macam-macam benih itu beda-beda. Beda-beda Ada ya? yang 10 hari, ada 15 hari, ada yang 1 bulan. Nah, memang ini kelihatan ya Iya. beda-beda ya? Iya. Oke. Dan yang paling cepat tuh bisa siap ditanam? Ada yang 10 hari paling cepat itu kalau cuacanya bagus. Oh, jadi cuaca tuh juga menjadi faktor Mempengaruhi, ya? iya. Oke. Mungkin Iya. kita, bisa sekalian kita lihat-lihat ya. Ini Boleh. jenis-jenisnya apa saja Iya. dan mana aja nih yang udah siap untuk ditanam. Iya, oke. Nah, ini bisa jadi salah satu jenis benih yang kita produksi sendiri ya? Iya. Nah, prosesnya itu kira-kira seperti apa ya Bu? Kita pelihara tanam benih seledri dulu, udah seledri kita kita tanam, kemudian kita tunggu sampai dia berbunga. Udah berbunga nanti keluar buahnya, udah kira-kira matang siap kita pakai untuk benih, baru kita ambil. Oh, jadi dari bunga ditunggu timbul bijinya ya? Baru kita untuk benih. Nah, ini dia salah satu tanaman seledri berarti ya Iya, yang bisa contohnya. kita produksi Iya. sendiri nih benihnya. Iya. Nah, Ibu kalau yang ini kira-kira benihnya sudah berapa hari ya Ibu? Kalau ini umur seminggu. Udah seminggu. Iya. Ini jenis tanamannya tatsoi. Tatsoi. Ada labelnya di masing-masing traynya. Ini labelnya. Oke. Nah, indikasi benih ini sudah siap tanam itu seperti apa ciri-cirinya Bu? Itu kita ada SOP-nya, umur daunnya 2,5 tahun itu siap pindah ke lahan. Jumlah daunnya berarti kira-kira 2,5 tahun. Nah, kalau yang ini sudah ini belum siap. Belum siap. Iya. Nah, kalau yang udah siap tuh seperti apa bentuknya Ibu? Itu contohnya Di seperti sana. itu. Oke, kita ya. jalan ke sana ya. Oke. Nah, ini udah 2,5 tahun kita hitung. Jadi, daunnya 1, 2, 3. Setengahnya gitu. Setengahnya yang lebih kecil. Nah, ini Iya. berarti benihnya sudah siap ditanam. Siap ya. ditanam. Kalau ini jenis apa Ibu? Ini siomak. Oke, Selada, Selada. iya. Oh, ini jenis Iya. selada ya? Iya. Berarti beda tumbuhan, beda benih itu beda juga perlakuannya atau beda masanya? perlakuannya, beda ngasih pupuknya, perawatannya beda-beda. Gitu. Nah, ini kan kita lagi ngomongin dalam ruang lingkup pertanian organik. Iya. Nah, saya penasaran nih, proses penyemaiannya apa sih bedanya dengan yang konvensional? Kalau konvensional biasanya perlakuannya kita rendam dulu dengan pestisida, si benihnya itu. Direndam di pestisida benihnya? Di pestisida itu juga. Kalau kita paling pakai air hangat kuku, kita rendam, baru nanti kita semai. Atau kita pakai mol, jadi masing-masing mempunyai mol masing-masing. Kalau misalnya cabai, kita rendam pakai mol cabai, baru kita semai. Oh, memang treatment dan perlakuannya tuh beda benih, pasti beda perlakuannya ya. Iya. Oke, baik.
Nah, jadi benih-benih ini nih sebelum disemai tuh ada proses perendamannya dulu ya? Ada perlakuan ya. Oke, nah dia bisa direndam dengan apa aja, Bu? Bisa dengan air hangat, hangat-hangat kuku atau dengan mol. Kita ini contohnya ini tersedia ada mol macam-macam putih ya. Oh, jadi beda benih, beda molnya. Iya. Oke, nah ini tujuannya apa di perendaman ini? Agar mempercepat ini pertumbuhan si benihnya cepat berkembang. Oh, gitu. Berarti dia bisa melunakkan cangkangnya ya? Oh, iya. jadi itu bisa mempengaruhi proses cepat atau lambatnya pertumbuhan. Oh, iya. Oke. Mungkin bisa didemonstrasikan nih. Boleh. Ini contohnya air hangat. Ini menggunakan air hangat kuku. Kita masukin benihnya saja. Langsung dituang saja semua ya? Dituang semua. Kita seperlunya seberapa, misalnya kita mau bikin 2 tray, kita rendam 2 tray saja gitu. Nah, perlu direndam kira-kira berapa lama ini? Ini 1 atau 2 jam sudah cukup. Oh, 1 sampai 2 jam lah ya. Habis itu baru kita bisa langsung kita tiriskan, baru kita semai ke tray semai. Oke. Jadi seperti ini prosesnya, sahabat Arista. Oke, sahabat Arista, sekarang kita akan melihat sedikit demonstrasi ya tentang proses penyemaian di Arista Montana nih seperti apa. Nah, gimana nih prosesnya, Bu? Ini sebelumnya kita siapkan media semennya dulu, yang terdiri campuran topsoil, pasir, kompos, dan arang sekam. Kemudian kita aduk, tambahin kita taburin terigu untuk mencegah jamur, lalu kita proses selama 2 minggu, baru siap tanam. Ada proses fermentasinya berarti itu ya selama 2 minggu ya, Bu ya? Iya. Nah, di sini aku lihat ada alat pengukur pH, berarti ini perlu juga ya diukur? Perlu ya. Sebelum kita bikin media juga, harus kita ukur per masing-masing bahan, kita ukur pH-nya dulu. Nah, gitu. pH yang ideal itu berapa? 6,5 sampai 7. 6,5 sampai 7. Iya. Oke. Mungkin boleh sekalian kita tes pH-nya. Contohnya ini kita ke angka 6, jadi untuk siap ya? Untuk tanam. Aman berarti untuk media penyemaiannya. Nah, selanjutnya nih gimana nih prosesnya? Selanjutnya kita isi tray semai. Ini traynya ya? Traynya ya. Kita penuhin. Kita ratakan. Oh, ini ya, agar semua terisi ininya, traynya. Terus dengan rata ya, ini harus semuanya rata ya? Biar pertumbuhannya rata. Ya. Kita bersihin. Baru kita bikin lubang tanam untuk benihnya. Ini ditekan ya berarti ya? Gitu. Ya. Nah, udah jadi lubangnya. Nah, ini sekarang kita akan menyemai kyuri. Ini kyuri? Ini kyuri, timun Jepang. Oke, benihnya. Ini seperti ini. Coba, ini benihnya. Iya. Nah, per lubang ini kita isi satu-satu. Satu-satu? Iya. Kita coba. Gimana? Satu-satu aja kita langsung isi. Langsung diletakkan aja di atasnya ya, seperti ini. Oke. Mau lagi? Boleh. Satu-satu. Sudah semua terisi, nanti kita tutup dengan tanah media lagi. Ups. Ada jenis tanaman yang mungkin perlu lebih dari satu benihnya atau memang semuanya tuh semua harus satu-satu ya? Kalau misalnya keikut 2 sesekali nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Kadang-kadang kan ngambilnya susah ya kalau kecil gitu. Udah gitu kita tutup lagi dengan media semai lagi. Gitu. Kita ratakan. Nah, untuk tanaman timun ini kira-kira berapa lama nih sampai dia siap ditanam? Kalau di sini rata-rata 2 minggu. 2 minggu? Iya. Kalau mungkin daerah panas, seminggu udah siap tanam. Kalau di sini kan penyinarannya kurang. Oh, jadi memang sinar matahari itu menjadi salah faktor pengaruh berapa lamanya dia akan tumbuh ya? Iya. Kemudian udah siap ini kita kasih label di sini, tulisin kyuri. Tulis namanya ya. Baru kita loading ke bedengan. Ini yang langsung bisa terpapar sinar matahari juga ya di sini. Iya, betul. Oke, sahabat Arista, sekarang kita jadi lebih tahu nih proses penyemaian itu apa dan sempat juga disimulasikan ya prosesnya seperti apa.
Kalau kalian punya tips atau pengalaman serupa, jangan lupa untuk share di kolom komentar biar kita bisa belajar bareng. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Tetap semangat, salam organik!